Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Fajri dari kelas 4B Psikologi Pendidikan. Di sini saya akan menerangkan teori kognitivisme menurut Jean Piaget. Yang pertama, asal kata kognitivisme. Asal kata kognitivisme berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing yang berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, kognitif juga bermakna perolehan, penataan, penggunaan pengetahuan. Selanjutnya yaitu pengertian tentang kognitivisme, yaitu proses perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Teori kognitif menurut Jean Piaget adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana anak-anak mengembangkan kemampuan berpikir mereka dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Piaget berpendapat bahwa anak-anak bukanlah penerima pasif informasi dari lingkungan mereka, melainkan pembelajaran aktif yang membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan dunia sekitar. Teori belajar menurut Jean Piaget berfokus pada bagaimana individu membangun pemahaman melalui interaksi dengan lingkungan. Menurut Piaget, anak dilahirkan dengan beberapa skemata sensori motor yang memberikan kerangka bagi interaksi awal anak dengan lingkungannya. Pengalaman awal si anak akan ditentukan oleh skemata sensori motor ini. Yang ketiga ada tahap perkembangan intelektual. Tahap perkembangan intelektual di dalam teori belajar menurut Jean Piaget ada 4. Yang pertama adalah tahap sensori motor. Dalam tahap ini, mulai dari lahir hingga berusia 2 tahun, bayi belajar tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka melalui indera mereka yang sedang berkembang dan melalui aktivitas motor. Aktivitas kognitif terpusat pada aspek alat deria, sensori, dan gerak motor. Artinya dalam peringkat ini, anak hanya mampu melakukan pengenalan lingkungan dengan melalui alat derianya dan penggerakannya. Keadaan ini merupakan dasar bagi perkembangan kognitif selanjutnya. Aktivitas sensori motor terbentuk melalui proses penyesuaian struktur fisik sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan. Yang kedua ada tahap praoperasional. Pada tingkat ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Aktivitas berpikirnya belum mempunyai sistem yang terorganisasi. Anak sudah dapat memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Cara berpikir anak pada tingkat ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Yang ketiga ada tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini. Dalam tahap ini, anak telah hilang kecenderungan terhadap animisme dan artikalisme. Egosentrisnya berkurang dan kemampuannya dalam tugas-tugas konservasi menjadi lebih baik. Namun, tanpa objek fisik di hadapan mereka, anak-anak pada tahap operasional konkret masih mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugas logika. Yang keempat ada tahap operasional formal. Pada umur 12 tahun ke atas timbul periode operasi baru. Periode ini anak dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Yang terakhir ada tingkatan perkembangan intelektual. Ada kedewasaan, penalaran moral, transmisi sosial. Kedewasaan yaitu perkembangan sistem saraf sentral, otak, koordinasi, motorik, dan manifestasi fisik lainnya mempengaruhi perkembangan kognitif. Kedewasaan atau maturasi merupakan faktor penting dalam perkembangan intelektual. B. Penalaran moral. Interaksi dengan lingkungan fisik digunakan anak untuk mengabstrakkan berbagai sifat fisik benda-benda. Bila seorang anak menjatuhkan sebuah benda dan menemukan bahwa benda itu pecah, atau bila ia menempatkan benda itu dalam air, kemudian ia melihat bahwa benda itu terapung, ia sudah terlibat dalam proses abstraksi sederhana atau abstraksi empiris.
Pengalaman ini disebut pengalaman fisik untuk membedakannya dengan pengalaman logika matematika. Tetapi secara paradoks, pengalaman ini selalu melibatkan asimilasi pada struktur logika matematika. Yang D. Yang C. Transmisi sosial. Dalam transmisi sosial, pengetahuan itu datang dari orang lain, seperti pengaruh bahasa, instruksi formal, dan membaca. Begitu pula interaksi dengan teman-teman dan orang dewasa, termasuk faktor transmisi sosial dan memegang peranan dalam perkembangan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.